Perang AS-Iran pecah, minyak meledak, bursa AS malah hijau. Minggu ini pasar benar-benar penuh drama. Di satu sisi, tensi AS-Iran memanas dan memicu lonjakan harga minyak. Di sisi lain, indeks saham AS justru kompak menguat. Ini menunjukkan satu hal, market lagi sangat resilient, tapi juga sangat sensitif terhadap headline. Indeks saham utama AS ditutup melemah. S&P 500 turun 1,17%, Dow Jones Industrial Average terkoreksi 1,09%, dan Nasdaq Composite mengalami penurunan terbesar sebesar 1,77%. Dalam satu minggu terakhir, sejumlah saham mencatatkan kenaikan signifikan. IRM memimpin dengan lonjakan 20,92%, disusul AKAM sebesar 20,74%, dan IKIX sebesar 17,19%. MSTR dan GLW juga menunjukkan performa kuat, masing-masing naik 16,47% dan 16,15%. Ada beberapa berita ekonomi yang mempengaruhi pasar pada pekan lalu. Dalam sepekan terakhir, S&P 500 naik 1,1%, Dow Jones Industrial Average menguat 0,38%, dan Nasdaq Composite memimpin dengan kenaikan 1,44%. Kenaikan ini terjadi meskipun Trump sempat menaikkan tarif impor global dari 10% ke 15% menggunakan Section 122 Trade Act, yang kemudian sebagian dibatalkan Mahkamah Agung. Artinya, ketidakpastian kebijakan masih ada, dan market harus terus pricing in risiko regulasi. Dari sisi geopolitik, negosiasi nuklir Iran belum sepenuhnya memenuhi permintaan AS. Ancaman opsi militer membuat West Texas Intermediate naik ke 65,19 US dollar dan Brent ke 70,35 US dollar. Ini mencerminkan kenaikan geopolitical risk premium, terutama karena Selat Hormuz menjadi jalur vital sepertiga perdagangan minyak global. Kalau eskalasi terjadi, dampaknya bisa lintas aset, dari equity sampai bond. Sementara itu, The Fed masih bersikap data dependent. Inflasi PCE sekitar 3%, pengangguran 4,3%, dan pasar mulai memproyeksikan kemungkinan cut paling cepat Juni. Artinya, arah suku bunga tetap jadi kunci valuasi, terutama untuk growth stock dan sektor berbasis duration panjang. Selanjutnya, kita akan membahas berita emiten yang mempengaruhi pasar pada pekan lalu. Di level emiten, kita lihat pergerakan ekstrim. DoorDash sempat turun tajam karena guidance lemah, tapi rebound kuat. Nvidia dikabarkan ingin investasi hingga 30 miliar dolar ke OpenAI, memperdalam integrasi AI ekosistem. Sementara, Warren Buffett kembali trimming posisi Apple, menandakan adanya rebalancing strategis menjelang transisi kepemimpinan Berkshire. Kesimpulannya, market saat ini bergerak di antara tiga poros besar: geopolitik, kebijakan moneter, dan strategi korporasi. Dalam 1-2 minggu ke depan, perkembangan diplomasi Timur Tengah dan sinyal lanjutan dari The Fed bisa jadi katalis utama. Volatilitas masih tinggi, tapi disitulah peluang terbentuk bagi investor yang disiplin membaca arah risiko dan momentum. Ajaib, semua bisa.